Jadi judulnya adalah strategi untuk pengembangan profesionalisme guru di Mansatu Konawe Selatan. Apa kendala? Kendala itu tentunya adalah klasik lah, kendalanya adalah terkait dengan kesiapan dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Tapi itu kan harus diatasi oleh pengembangan dan peningkatan pelatihan. Tadi ada pertanyaan tentang pelatihan ya. Iya, tentang pelatihan. Nah, oleh karena itu maka tadi sejak kami di sini itu harus ada rencana strategi disusun oleh itu, tapi itu rencana strategi itu turun dari kebijakan nasional berdasarkan visi Mansatu Konawe Selatan. Visi Mansatu Konawe Selatan saat ini adalah pembentukan adab, cendekia dan berdaya saing global dan cinta lingkungan. Kemudian bagaimana kesiapan? Ya tentunya harus dia siapkan secara organisasi, secara organisatoris. Tidak jalan sendiri-sendiri. Tadi seperti yang disampaikan bahwa kita ada pembentukan tim penjamin mutu madrasah sehingga merumuskan arah atau garis kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Mansatu Konawe Selatan dalam rangka pengembangan profesionalisme guru. Guru yang profesional sebetulnya itu hanya kemampuan mencerdaskan. Kalau sudah mempunyai kecerdasan, menghasilkan anak cerdas berarti punya strategi pengembangan mengajar secara profesional bagi guru. Dukungan yang memadai. Sebetulnya kalau pengembangan pelatihan itu cukup memadai karena ada proses pelatihan secara offline atau online. Coba kita berdiri dulu, kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Hambatan tentang strategi yang dikembangkan ya tergantung komitmen. Kalau guru berkomitmen terhadap strategi yang dibangun oleh madrasah melalui kebijakan kepala madrasah atau sekolah, itu tidak akan memiliki hambatan yang berarti, kecuali ya tadi seperti pertanyaan kesulitan penggunaan alat media atau alat elektronik atau alat digital.
terbagi dua sih. Kalau guru-guru senior itu memang ada perlambatan, tapi pada prinsipnya dari kesejahteraan guru yang yang diharapkan tadi, mereka akan memiliki laptop. Kalau kalau kesejahteraannya bagus, dia akan mampu mengadakan alat-alat kebutuhan pengembangan profesi termasuk laptop. Tapi laptop itu pun bisa dia otodidak, bisa dia kerjasama dengan para operator untuk beradaptasi dengan pengembangan diri dalam penggunaan media elektronik atau media digital sebagai media modern untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan itu hampir semua sudah teratasi dengan cara belajar otodidak. Kemudian tuntutan dari perjanjian kinerja setiap awal tahun bahwa mereka harus memiliki perencanaan yang baik, beradaptasi dengan kurikulum terbaru, bisa mengajar di kelas dengan komplit, menggunakan metode dan strategi belajar yang lain. Itu akan menjadi penyelesaian kesulitan penggunaan alat digital. Kalau guru PNS dan honor sama sebetulnya. Kalau sudah guru maupun honor itu akan sama kualitas, apalagi kalau honor-honor terbaru atau generasi milenial dalam rangka penggunaan media belajar, media digital itu lebih mudah. Hanya memang sekolah itu harus menyediakan kesejahteraan yang memadai bagi mereka melalui dana pemerintah atau dana komite. Strateginya harus dua, tapi hari ini tahun kelima dari proses rensra tadi itu semua guru sudah tidak ada lagi yang honor. Guru sudah semua ASN, PNS maupun P3K. Apakah kebijakan daerah mempengaruhi? Tergantung. Kalau kebijakan daerah itu dapat merangkul madrasah, maka akan bisa beradaptasi dengan perkembangan kebijakan daerah. Tapi kalau tidak merangkul madrasah, maka madrasah secara mandiri untuk melakukan proses pengembangan sumber daya manusianya secara mandiri. Kalau tidak mandiri lewat Kementerian Agama. Kementerian Agama juga terbatas sesungguhnya, tapi bisa dikembangkan secara mandiri oleh kelompok kerja madrasah namanya. Kelompok kerja madrasah itu sebut KKM yang menghimpun para kepala madrasah agar dapat duduk bersama untuk membentuk kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru itu menjadi salah satu komunitas yang dapat sekali-sekali bertemu dalam rangka berdiskusi untuk menyelesaikan beberapa kekurangan terhadap pengembangan dan peningkatan belajar bagi siswa yang heterogen itu, yang tidak sama, sehingga atau tukar menukar pikiran agar bisa tukar menukar strategi mengajar di kelas sebagai upaya untuk strategi pengembangan profesionalisme guru. Kalau respon, semua guru pasti merespon karena guru tidak ada yang mau ketinggalan, sehingga kalau ada kebijakan baru, ada pembinaan baru, maka mereka akan merespon pasti secara positif. Nah, itu salah satu tadi adalah pengembangan sumber daya manusia profesionalisme guru lewat pelatihan-pelatihan online yang diwajibkan minimal sekali dalam satu semester. Tapi kalau guru di sini, karena ada platform Kementerian Agama namanya Pintar, nanti cari di internet. Pintar itu salah satu platform yang menyediakan kegiatan-kegiatan pelatihan secara daring atau secara online, secara digital, dan itu secara reguler dikeluarkan oleh platform Pintar itu di semua mapel, termasuk kepala madrasah atau kepala sekolah, termasuk bentuk-bentuk pelatihan lain yang di luar mapel.
sebagai pengembangan wawasan guru di luar mata pelajaran masing-masing. Misalnya apa ya? Kemampuan bicara di muka umum, apa namanya? Public speaking. Public speaking juga ada disediakan oleh pelatihan-pelatihan online itu yang Kementerian Agama punya, yang platformnya namanya Pintar. Belum lagi kalau guru-gurunya berkreasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan di komunitas profesionalisme lainnya. Sehingga mereka tidak ada yang hanya 1 kali dalam 6 bulan. Paling sedikit 10 kali. Sehingga itu bagian dari respon pengembangan dan peningkatan diri atau sumber daya diri mereka masing-masing dalam rangka profesionalismenya sebagai guru yang merupakan bagian dari komunitas yang profesional dalam rangka menjalankan tugasnya. Saya kira itu ya. Sebenarnya tidak banyak kesulitan. Kesejahteraan itu memang menjadi salah satu daya dukung dalam rangka peningkatan profesionalisme, karena untuk melakukan pelatihan dan pendidikan dan latihan itu kan tidak mesti secara formal, bisa saja non formal. Kalau kesejahteraannya bagus, mereka bisa mengembangkan secara mandiri melalui lembaga-lembaga non formal lainnya yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas seorang guru. Saya kira itu cukup. Sudah toh? Sudah, Pak.